Yo, jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai ini nih. Tadi gue nemu meme di Facebook ya kan, mengenai Overlord nih. Tiga sekawan dari kerajaan Reestize ya kan. Yang pertama ada Gazev, dia mendapatkan honorable death, kematian dengan penuh kehormatan ya kan. Penuh honor, dia melawan Ainz itu di season 2. Terus ada abang-abang gak jelas atau Brand Unglaus. Dia paling nggak walaupun nggak jelas dia mendapatkan kehormatan dari musuhnya ya kan. Sebenarnya honorable death juga yang mana pada teknik terakhirnya itu pemotong kuku sejati dia udah melampaui Gazev ya. Dia masih level sekitaran 20-an ya kan. 25-an lah gitu, antara 25 30, tapi di serangan terakhir itu dia berhasil mengeluarkan sebuah serangan dengan level 40-an kalau nggak salah. Bahkan Mamang Kok itu saja sampai terkesan dengan skill dia ya kan, dan bahkan ingin merekrut dia kalau seandainya dia nggak menyerang dengan persiapan udah mau mati lah gitu. Tapi terakhirnya dia terpaksa dibunuh juga karena memang dia udah bertekad untuk mati ya kan. Dan terakhir ada Mamang Climb. Ini nasibnya paling sedih sih dari tiga sekawan ini. Seharusnya dia juga dapat honorable death loh. Dia ngelawan Ainz ya kan. Ya walaupun di roasting sih sama Ainz, kata si Ainz ya kan, kalau ini anime shonen, lu pasti udah mendapatkan membangkitkan potensimu dan menjadi penyebab kekalahanku, kata si Ainz. Tapi sayangnya ini bukan anime yang seperti itu mungkin pesannya ya. Jadinya si klaimnya juga mati di tangan Ainz ya kan. Tapi emang dasar si klaim nih yang nasibnya sial banget ya. Udahlah dia anak dibuang gitu ditemukan sama si princessnya, si Rainernya. Dan juga dia orang biasa aja, nggak punya bakat gitu. Tapi masih maksa-maksain diri dia buat jadi kenaik ya kan. Dan terakhirnya pun kematian dia pun salah satu penyelamatan dia di anime Overlord ya kan. Direnggut sama princess bangsat satu nih. Rainer ya. Jadi dia menjual negaranya, kerajaannya ya kan, untuk bisa bersama dengan Climb, dan akhirnya si Climb pun diklaim sama si Princess Rainer ya. Jadi si Climb pun kena claim ya kan. Ya karena mereka udah berubah ras jadi iblis, akhirnya mereka secara normal sih immortal ya, abadi gitu, kecuali ada yang ngebunuh mereka, dan itu pun berarti harus ada yang bisa menerobos Nazarik dan menghancurkan Nazarik baru mereka kebunuh gitu. Tapi buat sampai sekarang ngelihat kemampuan orang-orang di New World, belum ada ya yang bisa sampai jadi ancaman buat Nazarik gitu. Paling yang berpotensi para True Dragon Lord gitu yang bisa membebaskan si Climb dari klaimannya si Princess Rainer ya kan. Mereka saling mengklaim tuh. Jadi si Climb tuh diklaim dan mereka pun ngeklaim dan saling klaim dan klaim dan klaim. Apa sih anjir? Aduh, datang idiotnya. Oke lah, gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Entah apapun yang gue ocehkan, tapi terima kasih udah mau mendengarkan. Dan gimana tanggapan kalian? Gue sebenarnya pengen sih supaya Nazarik tuh kalah gitu. Nanti suatu saat mereka nemu musuh yang sebanding ya kan. Karena gue ngelihat mereka tuh kayak tukang bully loh. Bayangin mereka kena summon di tahun tutorial, mereka udah level 100 semua. Sementara di tahun atau di kota tutorial tersebut, di kota pertama tersebut, misalnya ini sebuah game ya kan, yang paling tinggi paling Gazev itu sekitaran level 20-an sampai 30-an ya kan. Para petualang Adamantide-nya aja cuman 30-an lah gitu levelnya mungkin. Sementara Evil Eye paling tinggi itu pun dia udah dari negara lain ya kan, asalnya level 50. Sementara orang-orang Nazarik tuh level 100 semua anjir. Istilahnya ya sama aja kayak lu ngebully di kota pertama. Jadi ya mereka free farming lah, harusnya mereka melawan yang sepadan ya kan. Ngelawan yang sama-sama level 100, sama-sama level mentok, entah ada entah enggak mungkin di dunia Overlord tuh. Tapi ya gue pengen endingnya Overlord tuh mereka nemu musuh yang sebanding lah gitu. Jadinya mereka nggak cuman melakukan kekejaman, tapi ada juga dari pihak mereka yang gugur ya kan. Lebih fair kayak gitu. Di sini kayak kesannya, walaupun gue tahu memang beda dari anime-anime biasa ya kan, dimana mereka jadi penjahatnya tapi mereka terlalu overpower. Tapi kan asik juga kalau mereka juga merasakan kekalahan gitu. Masa menang terus semua gitu, ya not fair lah rasanya. Dengan orang-orang yang udah mereka bantai lah gitu maksudnya.
Ya kalau memang konsep animenya itu dimana penjahat yang menang ya kan, villain yang menang atau anti-hero yang menang, harusnya mereka juga merasakan konsekuensi dari kemenangan mereka. Jadi gue berharap ada musuh yang bisa bikin mereka ya ketar-ketir lah paling enggak. Tapi ya nggak tahu sih, kabarnya udah mau menjelang akhir juga ya kan. Overlordnya di novelnya kabarnya itu. Tapi sampai sekarang belum ada yang mengancam-ngancam banget sih musuhnya. Ya intinya itu dulu lah ocehan gue kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di video lainnya.